Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hidrologi Terapan akan menjelaskan mengenai alat penakar hujan. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Putri Amanda Aulia Roti dengan NIM 20108112200012. Kemudian ada Sofia Nur Awaliyah dengan NIM 20108112200009. Rizka Nuraini dengan NIM 20108112200074. Hastari Rodatul Janah dengan NIM 20108112200073. Yongki Reynal Apuahno dengan NIM 20108112100017 dan Muhammad Habibi dengan NIM 20108113100033. Ambrometer biasa. Alat ini masih sangat sederhana yang terbuat dari plat seng dengan tinggi 60 cm. Ada juga yang terbuat dari pipa paralon dengan tinggi 100 cm. Prinsip kerja ambrometer jenis ini yaitu pembagian volume air hujan yang ditampung dengan luas mulut penakar. Parameter yang harus dihitung yaitu luas mulut penakar serta volume air hujan yang tertampung dalam penampung. Alat ini biasa diletakkan dengan ketinggian 120 sampai 150 cm. Namun alat ini belum bisa melakukan pencatatan secara otomatis. Cara kerja ambrometer. Satuan curah hujan biasanya SI mengukur dengan satuan mm. Cara kerja ambrometer merupakan pengukuran curah hujan yang bisa dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut. 1. Lakukan pengamatan untuk curah hujan yang dilaksanakan pada setiap jam 7 pagi waktu setempat dengan jam yang sudah ditentukan. 2. Membuka kunci yang digembok agar air di gelas penakar hujan agar tertampung air ke dalam gelas tersebut. 3. Kelebihan dan kekurangan ambrometer biasa. Kelebihannya ialah yang pertama, dilakukan secara langsung dan bisa mengamati hasil yang digunakan secara langsung. Yang kedua, menggunakan ukuran yang relatif akurat dan teliti. Yang ketiga, mencakup daerah yang berada di dekat alat tersebut diletakkan. Dan yang terakhir, pencatatannya dilakukan langsung atau pencatatan data lapangan. Kekurangannya ialah yang pertama, jaringan yang ada di negara berkembang cenderung sedikit. Yang kedua, tidak terlalu efisien untuk representasi. Yang ketiga, efek angin juga bisa menahan hujan, sehingga untuk yang daerah bersalju turun dan sekitarnya sedikit kesulitan. Dan yang terakhir, distribusi stasiun titiknya terletak tidak teratur. Pengamatan pada air hujan yang tertampung diukur dengan gelas ukur, lalu selanjutnya jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas yang ada di gelas ukur dengan air hujan tertampung dapat terukur semuanya. Yang pertama terbuat dari plat besi galvanis yang dilapisi anti karat tinggi 70 cm. Yang kedua diameter corong 11,3 cm. Yang ketiga semua corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat. Yang keempat bak tempat penampungan air hujan. Yang kelima kaki yang berbentuk tabung silinder. Dan yang keenam gelas penakar hujan 25 mm kalibrasi BMKG. Cara kerja ambrometer observatorium. Saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukur gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua sampai benar-benar kering. Untuk pemasangan penakar curah hujan, disarankan untuk menempatkan corong di ketinggian 125 cm dari permukaan tanah. Gunanya, untuk menghindari cipratan air dari tanah dan diletakkan di tempat yang benar-benar jauh dari pepohonan ataupun benda yang lebih tinggi dari corong untuk menghindari cipratan air hujan dari benda-benda lain di sekitarnya. Ambrometer tipe observatorium juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama adalah
mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan tipe perekam data. Yang kedua, satuan alat sama dengan satuan pengukuran sehingga memudahkan pengukuran. Yang ketiga, untuk pengukuran, jika gelas penakar pecah dan diganti dengan mengukur volume air yang tertampang dengan gelas ukuran biasa sebab penampang curah hujan 100 cm sehingga setiap volume 1000 ml berarti sama dengan 1 mm muka air. Untuk kekurangan, yang pertama adalah alat ini harus dipasang dengan ketinggian 120 meter sehingga dibutuhkan alat khusus untuk menjangkau ketinggian tersebut. Alat ini tidak bisa mengukur intensitas curah hujan. Kemudian, yang terakhir, alat ini kurang praktis dan efisien dalam waktu dan tenaga kerja. Sebab setiap hari harus ada yang membuka keran tersebut agar hari berikutnya dapat diukur curah hujannya lagi dan tiap hari juga pengamat harus rutin mengukur curah hujan tersebut.